Perkenalkan, nama saya Riko Renopaski. Saya salah satu karyawan di perusahaan swasta yang bergerak di bidang untuk pelayanan rumah sakit. Perusahaannya itu namanya PT Medika Digital Nusantara. PT-nya itu ada produk untuk pelayanan kesehatan sih. Ada yang namanya Morbis, itu untuk pelayanan di rumah sakit, More Klinik itu untuk klinik, dan More Human itu untuk teknologi untuk yang pegawai rumah sakit atau klinik. Dan ada beberapa produk yang tapi masih dalam proses pengerjaan oleh tim di perusahaan sih. SIMRS itu kayak sebenarnya itu singkatannya. SIMRS itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIMRS itu suatu sistem teknologi yang diperuntukkan untuk alur pelayanan di rumah sakit atau di klinik gitu sih. Kalau untuk SIMRS itu sebenarnya SIMRS itu setiap rumah sakit itu ada SIMRS-nya masing-masing ya. Tapi dari rumah sakit itu ada kekurangan atau kelebihannya masing-masing. Jadi kayak di perusahaan kita itu ada namanya, produk kita namanya Morbis. Jadi untuk SIMRS-nya itu buat melakukan alur pelayanan mulai dari pelayanan pendaftaran pasien sampai tindakan, bahkan sampai pembayaran untuk pasien itu tersendiri sih. Untuk kelebihannya SIMRS itu tersendiri, yang pertama, rumah sakit itu lebih penggunaan kertas ya. Soalnya kan yang namanya teknologi kan kita semua input dalam bentuk sistem. Jadi yang pertama itu pasti rumah sakit akan meminimalisir. Itu juga kayak sudah peraturan dari pemerintah sih. Untuk target pemerintah itu setiap rumah sakit itu rencana undang-undangnya tapi ya. Setiap rumah sakit itu harus melakukan inputan di sistem semua. Jadi nggak boleh lagi ada yang dalam bentuk fisik lagi. Terus yang kedua itu dari segi keamanan, data pasien itu bisa dibilang lebih aman ya. Soalnya kan rumah sakit nggak perlu lagi yang ada namanya form rekamedik. Form rekamedik itu kayak dalam map itu kayak ada data-datanya pasien, mulai dari riwayat kunjungan dia, terus diagnosanya apa aja. Itu kan kalau dalam bentuk fisik kan lebih agak banyak kan. Terus tapi kalau misalnya dalam bentuk sistem itu datanya lebih mudah untuk dicari dan lebih tertata, terus untuk sistem keamanannya lebih terjamin sih. Kalau untuk kekurangannya yang namanya sistem kan kita nggak bisa jauh dari namanya ke error atau kerusakan sistem kan. Mungkin itu untuk yang kekurangannya lebih ke arah error sistemnya aja sih. Tapi kan untuk error sistem di dalam sistem itu kan ada yang namanya tim development atau tim programmer yang kalau mengatasi misalnya ada kerusakan dan lain-lain sih. Untuk pengalaman, kalau misalnya kendala kita, kan aku kan tim implementasi ya yang sering datang ke rumah sakit yang mau pasang SIMRS. Kalau yang mau pakai SIMRS itu kendalanya yang paling utama, yang pertama itu kita proses perpindahan data. Jadi perpindahan data pasien yang sebelumnya pakai vendor A, terus mereka mau pakai vendor kita, kendalanya itu kayak data pasien itu ada yang kurang lengkap dan harus kita lengkapi lagi. Terus kayak masteringnya tentang stok atau tindakan-tindakan yang ada di rumah sakit kan, setiap rumah sakit kan punya datanya masing-masing kan. Jadi untuk proses perpindahannya mungkin kita punya kendala-kendala sih. Terus yang kedua tentang mekanisme untuk pelatihan di rumah sakitnya. Mekanismenya kan kalau kita di rumah sakit kan kita kan nggak boleh mengganggu pelayanan ya. Jadi kan pegawai itu harus bisa melakukan pelayanan, terus ya harus balance. Mereka harus melakukan pelayanan, terus mereka harus mengenal, harus mempelajari juga. Iya.
Kalau SIM RS itu kan kita kan vendor ya. Kalau aku pribadi sih udah ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Contoh di Kalimantan, terus di Papua, terus yang sekarang ini kita lagi ngerjain project buat salah satu rumah sakit BUMN di daerah Cilegon. Kalau di Jogja ini kita ada klien di Kulon Progo, itu rumah sakit Santo Yusuf itu di Jogja, terus sisanya kita di luar Jogja sih. Dari kelebihan yang buat Morbis itu sendiri, kita perusahaan yang custom. Jadi kan setiap rumah sakit punya kebijakan dan alurnya masing-masing. Jadi kan setiap rumah sakit kan beda-beda. Tapi kalau di Morbis itu kita punya custom permintaan dari rumah sakit A, mereka mau minta alurnya kayak gini. Nah, jadi kita harus tetap menyesuaikan kebijakan rumah sakit. Kalau yang vendor lain, mungkin mereka punya kayak formatnya tersendiri yang nggak bisa diganggu. Tapi kalau yang di Morbis itu kita bisa di custom sesuai keinginan klien sih. Berarti pelayanan yang diberikan dari Morbis itu apa aja sih Mas? Apakah itu berupa software atau ikut dengan hardware-nya gitu? Yang di Morbis itu kita pelayanannya yang pertama software ya, yang kita custom sesuai permintaan mereka. Terus untuk alur mereka gimana, terus format cetakannya mereka kita tetap menyesuaikan sama permintaan mereka. Terus yang kedua, hardware kita juga menyediakan kayak dalam bentuk server untuk menyimpan data-data pasien yang sudah diinputkan tadi. Tapi untuk kayak jaringan dan komputer itu biasanya dari rumah sakit yang menyediakan sih. Pelayanan menarik ya buat ketika aku bekerja di rumah sakit itu, mungkin pelayanan menariknya itu waktu kita melakukan pembelajaran ke dokter ya. Dokter kan di rumah sakit itu ada dokter-dokter yang udah dokter-dokter senior kan. Nggak terlihat dokter yang kayak di film. Iya, tapi kan kalau di Faktanya faktanya itu ada dokter-dokter senior yang sebelumnya mereka belum mengenal yang namanya kayak teknologi gitu. Bahkan komputer pun mereka sempat pernah bilang di salah satu rumah sakit tuh, komputer ini pada zaman saya dulu belum ada mas katanya. Gitu sih. Malah jadi kan kayak tantangan kita buat ngajarin dokter dari awal, terus umur mereka, daya pengingatan mereka kan minim gitu kan. Jadi tantangannya itu sih. terima kasih Mas untuk wawancaranya. Oke. Kesempatan yang diberikan sama kami untuk wawancarai Mas ya.